Salom menanggapi para pendebat Kristen dengan kebencian yang amat sangat adalah tumbuhnya orang-orang yang tidak memahami Alkitab, tidak memahami sejarah tokoh-tokoh, dan memahami etika Alkitab. Itu yang sangat disayangkan. Oleh karena itu, setiap video yang saya buat adalah memberikan jawaban terhadap mereka yang kebingungan. Saudara, memang saya baru sekian tahun menjadi orang Kristen, belum lama. Tetapi saya telah belajar sungguh-sungguh untuk menjawab semua itu. Dan saya masuk Kristen usia sudah 40 tahun lebih, sehingga daya nalar saya mungkin lebih cepat, apalagi saya adalah perbandingan agama. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Zuma demikian. Pertanyaan yang sering ditanyakan ke kami sebagai apologet itu adalah Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengajarkan akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa ditiru dari Nabi Muhammad. Nah ini pertanyaan. Ya, itu sudah jelas sekali dari keluhan Anda, dan Anda ternyata mengeluhkan itu. Memang nggak ada yang bisa dicontoh teladan. Misalnya, maaf ya saudara-saudaraku, baik yang Kristen maupun yang Islam, bahwa ya tidak ada teladan untuk bisa diikuti. Misalnya mengawini anak yang baru usia 6 tahun, kemudian memerintahkan untuk menghabisi manusia lain karena beda agama, dan hukum-hukum yang tidak menguntungkan bangsa-bangsa. Misalnya harus pergi ke satu tempat muter-muter batu yang hitam itu supaya mendapat tebusan hidup dari segala dosa. Itu jelas nggak bisa dong. Dari mana saya harus mengakui itu, saudara Zuma? Nah, bagaimana cara kita mengcounter itu? Nabi Muhammad adalah rasul bagi umat Islam. Paulus rasul bagi mereka. Berarti supaya seimbang, kita harus adu nih antara rasul dan rasul. Nah, kita tanamkan kemudian pemahaman terhadap penikmat dunia apologet bahwa di Kristen tak ada satupun di antara mereka yang mengetahui sejarah hidup Paulus. Kalau Nabi Muhammad, sirah nabawiyah lengkap. Ya, sekedar perbandingan dulu. Saya akan menjawab ada 5 poin atau 6 poin yang saya ketahui dan tidak diketahui oleh banyak orang tentang Paulus itu. Tetapi saya mau katakan, walaupun Muhammad itu lengkap sejarahnya dan ditulis, tetapi banyak sekali, seluruhnya hampir kontradiktif dan tidak produktif untuk diikuti. Siapapun yang mengikutinya itu akan tersesat. Bahkan lebih jauh daripada itu, Nabi kamu tidak bisa dijadikan teladan yang pantas untuk mengangkat kehidupan itu lagi. Bayangkan hidup abad ke-7 lalu dihidupkan sekarang. Cebok 3 batu. Lucu kan? Masa cebok pakai 3 batu? Orang sudah pakai tisu sekarang ini. Wudhu ganti air dengan tayamum. Dari mana bisa mengikuti contoh dan menghidupkan lagi model teladan seperti itu, Zuma? Apalagi dibandingkan dengan Yesus Kristus. Jauh. Kita bandingkan antara Muhammad dengan Paulus, pasti yang menang Paulus. Karena Paulus tidak pernah untuk menyuruh orang memutusin leher orang. Dan dia bertungkus lumus, bekerja banting tulang, menangis untuk memberitakan Injil ini. Sehingga Injil ini menjadi kehidupan bangsa-bangsa. Bukan untuk orang Arab saja. Dan orang-orang yang telah menikmati Injil, bangsa-bangsa yang sudah tinggi kehidupan moral dan budayanya, itu dari Injil semua. Sedangkan apa yang Anda lihat sekarang ini, kehancuran bangsa-bangsa, itu dari mana? Kitab suci apa? Ngikutian siapa? Oke, saudara-saudara, jangan pergi dulu dari channel ini. Dengarkan
bahwa Paulus yang jarang orang lain tahu. Saya belajar khusus, bahkan dalam penjara, saya selalu membaca surat Paulus. Kenapa? Karena untuk memahami roh penginjilan itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku, harus belajar surat-surat Paulus, harus belajar dari sikap Paulus. Mungkin Paulus secara pribadi mungkin kurang disenangi orang. Karena apa? Dia kalau ngomong itu, wah, keras dan negur orang nggak main-main. Nggak main-main. Sementara Tuhan Yesus Kristus begitu halus untuk menegur Yudas. Padahal Tuhan Yesus tahu Yudas ini adalah penjahat. Namun Paulus karena melihat Yudas seperti itu, dia mengatur semua belanja penginjilan perjalanan. 2 kali keliling Eropa, Paulus itu mengatur uang jajannya sendiri. Bahkan untuk mengambil kesempatan pun tidak dipakai oleh Paulus. Oke. Lanjut, Rasul Paulus adalah penulis perjanjian baru yang paling produktif. Dan perjalanannya membawa ke seluruh Mediterania. Latar belakangnya adalah keturunan Yahudi, tapi ia adalah seorang warga Romawi. Sebagai salah satu tokoh Alkitab yang lebih menarik adalah 5 hal yang mungkin tidak diketahui banyak orang. 1. Paulus mungkin adalah orang pertama yang menulis di antara para penulis perjanjian baru. Mereka yang kritis terhadap kekristenan dengan ortodoks historis yang lebih awal telah lama menyatakan adanya ketidaksinambungan yang signifikan antara ajaran-ajaran Yesus dengan Paulus. Itu kata-kata mereka yang sudah berabad-abad dulu ngomong seperti itu. Tetapi setelah saya masuk penjara, Rasul Paulus, kritik ini sebagian besar muncul dari fakta bahwa Paulus baru menjadi bagian dari gerakan Kristen setelah kebangkitan Yesus dan periode awal pelayanan penginjilan gereja. Hanya karena masalah itu. Lalu sekarang berbagai macam lobang bisa diserangkan kepada Paulus. Saya yang sudah sebelum masuk Kristen, saya sudah membaca Alkitab, saya sudah mempraktekkan Alkitab, bahkan 15 orang Kristen masuk Islam. Itu karena saya teguh mempelajarinya. Tetapi ketika saya Islam mempelajari Injil untuk menghancurkan Kristen, tetapi sekarang saya belajar Injil dengan kesadaran penuh bahwa Paulus tidak bisa ditinggalkan begitu saja, walaupun periode awal setelah kebangkitan Yesus Paulus bertobat. Jadi setelah gereja, setelah Pantekosta, namun sebagian besar surat-surat Paulus mendahului tanggal-tanggal terawal yang diusulkan untuk menjadi kitab Injil. Dan beberapa surat Paulus yang paling awal bahkan mungkin mendahului surat Yakobus menurut beberapa usulan. Paulus bukan hanya berpengaruh dalam membentuk iman gereja yang mula-mula, namun berkat surat yang ditulisnya, tetapi juga karena tulisan-tulisannya mungkin merupakan kesaksian historis paling monumental yang kita miliki tentang Yesus Kristus dan Injilnya. Saya nangis ketika membaca surat-surat Paulus. Yang kedua, Paulus seringkali menulis dengan tingkat kolaborasi tertentu dengan orang lain. Banyak buku telah ditulis tentang teologi Paulus. Ini tidak mengherankan mengingat warisan sastra yang luar biasa yang ia hasilkan di bawah inspirasi Roh Kudus ketika kanon perjanjian baru terbentuk. Nah, karya-karya agung surat Roma dengan jelas menunjukkan kejeniusan pemikiran teologis yang tidak mampu
dibayangkan juga sastra-sastra dan kata-kata sarkastis yang digunakan oleh Paulus ini luar biasa untuk merendam orang, dimasukkan ke dalam cuka, biar kapok orang yang sombong di dalam beriman itu. Jadi Paulus merasa kenapa dia mengalami sebuah pengalaman penginjilan karena dia sendiri ikut menginjil, bukan ngomong doang di mimbar, bukan berbicara doang di atas mimbar seperti pendeta-pendeta sekarang. Hanya ngomong di atas mimbar, berbicara gagah sekali. Mari kita lihat ayat ini. Enggak, Paulus ikut di dalam sebuah kegerakan dan dia memberikan seluruh hidupnya untuk membayar supaya serupa dengan Yesus. Paulus tidak diragukan lagi dalam menulis utama dari semua suratnya. Salamnya dengan jelas menunjukkan bahwa sekitar setengah dari surat-suratnya melibatkan rekan-rekan dan disebut satu persatu. Salam kepada si ini, si itu. Si ini sudah kukirim kepada Bless katanya. Setan. Ampun. Rekan-rekan misionaris dan para pelayan Injil. Paulus bukanlah seorang mavers atau teolog menara gading. Bukan dia tulis di dalam sebuah ruangan, tetapi dia pergi dari satu tempat ke tempat lain sambil menulis apa yang harus dipesankan kepada jemaat di sana, di sini, di situ. Beda dengan Nabi kamu Zuma, sampai mati dia buta huruf. Yang nulis itu orang lain, dan dia tidak bisa mengecek apakah tulisannya itu pernah dilakukannya. Yang menerima apakah ayat ini dobel atau enggak, berulang kali diucap-ucapkan enggak, jelas sekali. Nah, itulah perbedaan Paulus dengan Muhammad. Jadi jangan coba-coba kamu menyinggung-nyinggung itu lagi. Dia bukan teolog menara gading yang duduk bersembunyi di suatu ruangan lalu diikuti dengan musik-musik, makanannya enak seperti pendeta-pendeta yang hebat-hebat ini, saudara-saudara. Bagaimana kita mau memenangkan Indonesia? Dia khutbahnya di atas mimbar berkoar-koar, tapi dia tidak pernah bagaimana membela Injil. Ada PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Dia tidak pernah membela gereja yang dirusak, pendeta yang ditangkap. Malah PGI mengirim ahli, saksi ahli untuk menjatuhkan penginjil seperti MKC. Makanya saya takut balik ke Indonesia. Saya takut PGI akan mengirimkan saksi ahlinya yang akan memberatkan saya. Gak mungkin saya balik ke Indonesia. Gak mungkin, saudara-saudara. Apa urusannya? Bagaimana keluhan Paulus? Tidak ada lagi orang yang membela Paulus ketika dia dihadapkan untuk dihabisin oleh hakim-hakim pengadilan agama. Paulus seringkali menyusun pengajaran dan instruksinya kepada jemaat-jemaat dengan bekerja sama dengan sesama orang percaya. Ini saudara-saudara, ada gereja. Karena ada gereja baru, dia lapor ke FPI. Saya tahu gereja itu. Supaya gereja yang baru itu nggak berdiri lagi. Ya, saya tahu. Kenapa? Karena saya penginjil. Saya keliling dari Bekasi, Tangerang, Bogor. Saya keliling lagi seluruh Indonesia. Saya keliling keluar negeri. Saya tahu bagaimana penderitaan pelayanan itu. Dan bagaimana saya ketinggalan pesawat. Dan bagaimana saya harus menghadapi itu semua.
Tapi semua Tuhan memberikan jalan keluarnya. Apalagi sekarang ini, saudara tahu bagaimana air mata harus dikeluarkan setiap hari. 3, nih hal yang tidak diketahui oleh bahkan orang Kristen, apalagi Muslim, apalagi Lozum. Tidak semua yang Paulus tulis adalah kitab suci. Ya. Tuhan memakai Paulus dengan cara yang luar biasa untuk menyediakan 13 surat pengajaran dan instruksi yang diinspirasikan, infallible, dan ineran bagi gereja. Namun bukan berarti kitab suci dihasilkan setiap kali Paulus menorehkan tinta pada papirus. Sesungguhnya ada beberapa bagian dalam surat-surat Paulus yang menyebutkan surat-suratnya yang lain yang tidak terpelihara ataupun tidak pernah diakui sebagai kitab suci oleh gereja mula-mula. Kemungkinan ada setidaknya 2 surat lain yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus selama pelayanan misinya. Anda bisa baca di 1 Korintus 5 ayat 9, 2 Korintus 2 ayat 3-4, 1 Korintus 9 ayat 7, 12 dan seterusnya. Memang ada beberapa tulisan-tulisan yang tidak masuk di dalam sekarang ini. Sang Rasul juga, maksudnya Paulus, menyebut sebuah surat yang ditulisnya kepada jemaat di Laodikia ketika ia menulis kepada jemaat di Kolose. Itu tertulis di dalam Kolose 4 ayat 15 dan 16. Maksud dia adalah supaya kedua jemaat saling bertukar surat yang telah mereka terima darinya demi keuntungan bersama. Namun hanya surat Paulus kepada jemaat di Kolose yang diakui dan diterima oleh gereja mula-mula sebagai kitab suci. Nah, sama ada dengan yang di Islam itu ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah katanya adalah wahyu Allah yang turun kepada Muhammad langsung tanpa lewat dengan Jibril, lalu diucapkan Allah ngomong begini begono. Dan saya nggak tahu berapa jumlah hadis-hadis qudsi itu. Tetapi dianggap sama dengan wahyu Allah. Kenapa? Karena apa yang diterima oleh Muhammad langsung diomongin begitu saja. Itu namanya hadis qudsi. Dengan mengatasnamakan Allah. Berkatalah Allah bla bla bla. 4. Paulus mungkin bukan individu yang paling mengesankan ketika bertemu langsung. Banyak tokoh-tokoh Kristen terkemuka cenderung memiliki karunia-karunia alamiah mereka menuju posisi kepemimpinan. Sayangnya Paulus tidak memanfaatkan apapun, masalah harta, masalah kekuatan, dan semuanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia telah melepaskan semua, apapun yang ia miliki untuk memberitakan Injil. Karena bagiku, nah seperti dia bilang di dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sayangnya perkataan yang tertata baik, karisma yang menular, dan penampilan yang menyenangkan sering kita dapat menyembunyikan sejumlah besar defisit teologis dan etis dari mereka yang kurang setia. Mengingat menonjolnya surat-surat Paulus dalam Perjanjian Baru, dan kita mungkin beranggapan bahwa kehebatan ini sejalan dengan kepribadian dan kemampuan alamiah Paulus. Dia adalah orang yang kurang menyenangkan. Tetapi kalau ketemu saya, Saifuddin Ibrahim, waduh, saya akan tunduk sama Paulus ini. Tetapi mungkin kalau ketemu Yesus, dan mungkin saya akan menjadi penentang waktu itu karena saya orang Yahudi yang semacam itulah gitu. Tetapi mungkin dengan Paulus, karena Paulus itu menegur mental saya dengan ucapan dan surat-suratnya, saya luluh dan takut dengan Paulus. Nah, kita akan menemukan bahwa bukti kitab suci bahwa Paulus seringkali
tidak terlalu mengesankan, menarik, atau pintar bergaul ketika berhadapan langsung. Tetapi dengan apa yang ditulisnya ini, saya sangat terpesona dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Kenapa? Karena mirip-mirip dengan saya gayanya itu. Apa mungkin satu bintang dengan saya, ataupun satu sio hitungan Cinanya itu. Nggak ada urusannya dengan itu. Tapi maksudnya mirip-mirip dengan gayanya saya. Saya cinta sekali dengan Paulus karena Yesus Kristus. Nah, di dalam kelemahan kita dan bahwa kemajuan Injil tidak bergantung pada hikmat duniawi ataupun kemampuan natural kita. Nah, disitulah rahasia di mana penginjilan Paulus itu sangat berhasil kemana-mana. Poin kelima, ini mungkin terakhir, kebanyakan nanti bosan Anda. Paulus mungkin berada dalam kondisi kesehatan yang buruk sepanjang pelayanannya. Meskipun sangat aktif dan produktif sebagai seorang misionaris, Paulus mungkin menderita penyakit dan sakit kronis selama pelayanannya. Kunjungan pertamanya ke Galatia disebutkan oleh penyakit fisik. Ya, itu bisa dibaca di Galatia 4 ayat 13-14. Kita juga tahu dari suratnya kepada jemaat di Galatia bahwa Paulus mungkin menderita penyakit mata yang menarik empati besar dari orang-orang yang percaya di sana. Misalnya Galatia 4 ayat 15. Saya harus pakai kacamata. Dan kacamata apapun saya pakai. Kenapa? Karena sinar yang keras ini, saya perlu untuk memakai kacamata supaya tidak silau. Dan membuatnya harus menulis dengan huruf yang besar saat mengesankan suratnya kepada mereka. Dan kira-kira memang Paulus itu bertobat itu umur 40 tahun. Kenapa? Karena dia meninggal umur 70 tahun. Paulus meninggal dalam usia 70 tahun. Saya juga tidak minta banyak-banyak sama Tuhan. Sekarang saya sudah hampir 20 tahun, dari 2006 nanti 2026 nanti saya sudah umur 61 tahun. Nah, saya meminta 10 tahun lagi. 10 tahun lagi saya masih kuat dan masih cerdas, masih berpikir waras, kesehatan saya bagus karena negara ini menjamin kesehatan saya. Ya, tertulis semuanya. Nah, kondisi ini mungkin yang menjadi latar belakang duri dalam daging Paulus yang terkenal, yang selalu dikatakannya itu ya di 2 Korintus 12 ayat 7-9. Atau itu duri dalam daging itu sakit. Yang kedua, perkiraan saya, karena nggak jelas apakah Paulus itu punya istri atau tidak. Saya kira istrinya yang dinikahinya itu yang dikatakan oleh Paulus karena istrinya tidak mendukung pelayanan Paulus. Itu yang disebut dengan duri dalam daging. Dan saya lebih condong kepada istri yang tidak mendukung untuk mengatakan duri dalam daging itu. Yang membayangkan bahwa trauma berat yang Paulus ceritakan dalam 2 Korintus 11 ayat 23-28. 2 Korintus 11 ayat 23-28. Itu betapa berat yang dia alami karena di Wahyu kitab para Rasul 9 ayat 15 dan 16. Di ayat 16-nya kata Yesus kepada Ananias, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa berat penderitaan yang ia alami karena namaku. Itu kata Tuhan Yesus kepada Ananias berkaitan dengan Paulus yang sedang digoncang dengan luar biasa ini. Nah, kemungkinan meninggalkan bekas permanen pada kesehatan fisiknya juga bagi orang Kristen saat ini yang mengalami sakit dan trauma kronis. Legasi Paulus dapat menjadi penyemangat yang disambut baik oleh sesiapapun.
Nah, saudara-saudara, demikian 5 hal. Saya harus menentang Zuma ini. Saya harus mengatakan bahwa apologet Kristen mungkin tidak memberikan jawaban yang tepat tentang ini, karena terlalu panjang untuk diceritakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.